Sosok Yesus digambarkan sebagai sosok yang soleh, taat. Dia patuh kepada Bapa sampai mati. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Datang Mikana. Oh, dia bukan berdoa kepada Bapa, bukan. Terus kepada siapa dia berdoa? Kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kalian pikir Rudi Iskariot itu punya paham seperti orang Tritunggal. Enggak. Mulutnya saja itu yang berkata Tritunggal. Tapi otaknya sama dengan Mikana. Sama. Jadi jangan kau pikir Rudi Yohanes itu anu Tritunggal. Enggak. Dia itu Oones. Sama itu. Sama dengan Living Smile. Itu sama itu 11-12 otaknya. Ada yang konslet. Ada yang putus sarafnya. Dan akhirnya Edis TV tidak bisa menahan kesabarannya bagaimana argumen-argumen yang disampaikan oleh Rudi Yohanes dan argumen Living, argumen dari Mikana di sini disambarnya teman-teman. Videonya hampir setengah jam. Di sini Edis TV fokus dengan pembahasan itu dan bagaimana ketuhanan menurut orang Kristen. Dengarkan teman-teman, siapkan tempat ternyaman, konsentrasi. Coba lihat videonya. Ketika kita berdiskusi, kita harus mendefinisikan dulu apa ya kata yang kita maksud itu. Jangan seperti dua orang Jawa dan orang Batak yang salah paham. Contoh. Ada orang Batak sama orang Jawa pergi ke warung soto. Ya kan? Pergi ke warung soto. Mereka di hadapan mereka ada soto. Dia bilang orang Batak bilang begini. Wah, mantap kali daging manuk ini katanya. Mantap ini daging manuk ini. Orang Jawa bilang, itu bukan manuk, itu ayam. Kau gimana? Iya ini manuk. Bukan itu ayam, kata dia. Karena di dalam pikirannya orang Jawa, manuk itu burung, bukan ayam. Makanya saya bilang, di dalam debat, itu kita harus mendefinisikan dulu sebuah kata, itu pengertiannya apa. Kalau kita sudah memiliki definisi yang sama tentang kata tersebut, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau definisinya saja nggak sama, ya kita gontok-gontokan terus. Gimana sih? Di dalam pikiran orang Jawa, manuk itu ayam yang terbang itu. Manu cucak rowo. Itu yang terbang itu. Manuk kata orang Jawa. Kalau orang Batak bilang manuk, itu bukan yang terbang itu. Tapi yang ngorek-ngorek di tanah itu yang disebut manuk. Bayangkan, mau sampai kiamat mereka debat kusir kayak gitu. Sampai kiamat. Gitu loh. Kamu mempermasalahkan saya, Yesus punya Tuhan. Ditanya, apa maksudnya punya Tuhan? Gimana sih? Ngerti nggak kamu apa punya Tuhan itu? Kalau kamu membaca Alkitab, adakah sosok Yesus di dalam Alkitab itu melakukan kemauannya sendiri? Suka-sukanya ada nggak? Nggak ada. Di dalam Alkitab, sosok Yesus digambarkan sebagai sosok yang soleh, taat. Dia patuh kepada Bapa sampai mati. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Datang Mikana. Oh, dia bukan berdoa kepada Bapa, bukan. Terus kepada siapa dia berdoa? Kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kalian pikir Rudi Iskariot itu punya paham seperti orang Tritunggal. Enggak. Mulutnya saja itu yang berkata Tritunggal. Tapi otaknya sama dengan Mikana. Sama. Coba tanya sama Rudi Yohanes, kepada siapa Tuhan Yesus diserahkan? Kepada dirinya sendiri. Nih. Tunjukin sama kalian ayat ya. Tanya ini sama Rudi Yohanes. Di mulutnya dia berkata Tritunggal, di mulutnya, tetapi di otaknya Ones. Kok kamu nggak percaya? Lihat video saya debat sama dia. Nih, saya bukakan kalian satu pasal nih. Di dalam Lukas pasal yang kedua. Nih, saya ulang-ulang lagi karena banyak orang-orang baru ya teman-teman ya. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Perhatikan. Ini Injil Lukas ya. Coba lihat lagi yang tidur-tiduran. Bangun dulu yang tidur-tiduran. Bangun. Injil Lukas pasal yang kedua ayat ke-22. Perhatikan. Sebelum kita ke-22, kita ke-21 dulu. Judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Strip 2, Simeon dan Hana. Perhatikan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia di sini adalah Yesus, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa,
mereka membawa dia Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yesus Tuhan? Ya. Yesus diserahkan kepada Tuhan? Ya. Berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri? Ya. Nah ini. Makanya saya bilang sama kalian, kata Tuhan ini maksudnya ini siapa di sini? Apakah Yesus sendiri? Makanya Yesus diserahkan kepada Yesus. Nah, itu kata siapa? Kata Rudi Iskariot. Makanya teman-teman, setiap kata itu kamu harus ngerti maksudnya itu di situ siapa. Kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Makanya Yesus diserahkan kepada Bapa di surga. Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Kalau kata Rudi Yohanes, Yesus diserahkan kepada dirinya dia sendiri. Gitu. Jadi jangan kau pikir Rudi Yohanes itu Tritunggal, enggak. Dia itu Oones. Sama itu, sama dengan Living Smile. Itu sama itu 11-12 otaknya. Ada yang konslet. Ada yang putus sarafnya. Tetapi, ingat, ini pesan saya. Tetapi, ini, ingat pesan saya. Saya tidak pernah mengatakan orang-orang yang seperti itu masuk neraka. Enggak. Karena orang itu baca Alkitab sesuai dengan jam terbangnya. Gitu loh. Kalau misalnya orang tersebut mengasihi Tuhan Yesus, dia hidup benar, hidup berusaha untuk hidup kudus meneladani Tuhan Yesus, orang tersebut tetap akan diselamatkan. Sekalipun dia punya paham yang error seperti itu. Makanya pernah saya bilang, keselamatan itu bukan soal apa yang kamu pikirkan, oh ini berarti begitu. Bukan begitu. Keselamatan itu adalah bagaimana imanmu itu berbuah. Begitu loh. Makanya saya pernah bilang, mau kamu paham Oones, mau kamu paham Tritunggal, mau kamu paham Duinatur, mau paham ini, percuma kalau kamu tidak hidup seperti Tuhan Yesus, percuma. Makanya ujian masuk surga itu beda dengan ujian sekolah teologi. Kalau ujian sekolah teologi kayak tadi tuh, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri atau kepada Bapa di surga. Nah, tergantung universitasnya. Kalau universitasnya Universitas Oones, ya Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Itu jawaban yang benar. Tapi kalau universitasnya Universitas Tritunggal, jawabannya Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Tapi ujian masuk surga bukan begitu. Ujian masuk surga itu adalah apakah kamu sudah hidup sesuai dengan apa yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Kamu sudah berusaha untuk hidup seperti Tuhan Yesus ajarkan nggak? Itu. Makanya beda ujian masuk surga dengan ujian sekolah teologi, beda. Kalau ujian sekolah teologi, mau malamnya kamu narkoboy nyabu, gitu. Mau kamu nyabu malamnya, besok kamu jawab dengan benar, tembus kamu menjadi pendeta, kamu tembus. Iya. Karena yang diajarkan itu adalah pemahaman akan sebuah dogmatika. Gitu loh. Mau kamu malamnya narkoboy, mau kamu malamnya maling, besoknya kamu ujian, kamu jawabnya benar, jadi kamu dosen, jadi kamu pendeta, jadi. Tapi masuk surga bukan soal begitu, bro. Bukan. Makanya dulu pernah saya bilang, seandainya paham-paham yang seperti kalian ajarkan itu Duinatur, apa paham ini hipostasis union Tritunggal on, semua itu dibuang ke tong sampah asal dia hidup seturut dan segambar dengan Tuhan Yesus, berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kamu. Itu. Percuma kamu mau ahli menjelaskan teologi, ahli menjelaskan Duinatur, ahli menjelaskan segala macam. Kamu narkoboyan terus ya sama juga bohong. Makanya kalau saya diskusi, simak itu yang lagi dibahas tuh apa, gitu loh. Saya kan debat dengan Elia Miron. Elia Miron saja nggak membantah saya kok. Saya bilang sama dia, kalau ada Muslim nih, dia masuk Kristen, terus dia nggak paham tuh dengan yang kamu jelasin tuh, Tritunggal, Duinatur, hipostasis union, separuh manusia, separuh 100% ini apa segala macam. Saya bilang, udah anggap aja, buang aja itu ke tong sampah. Dia hanya fokus untuk hidup meneladani Tuhan Yesus. Dia hidup ingin seperti Tuhan Yesus hidup. Contoh misalnya, dia menjabat sebagai seseorang ini,
jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, kasihilah sesama manusia seperti dia. Dia fokus saja kepada itu, nggak peduli dia hipostasis union ke apa ke, dia buang tong sampah itu semua. Dia nggak mau pikiran itu. Dia akan diselamatkan. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika Tuhan Yesus membuat satu perumpamaan, adalah seorang bapak, dia memerintahkan kepada anaknya. Dia perintahnya dia begini, nak, kerjakan ini. Si anak pertama bilang, siap, saya akan kerjakan. Anak yang kedua, saya nggak mau, saya nggak mau. Tetapi anak yang kedua itu akhirnya menyesal dan dia mengerjakan. Tetapi anak yang pertama itu yang mengatakan saya akan mengerjakan, dia akhirnya tidak mengerjakan. Siapa yang dipandang benar? Lalu apa jawab orang-orang yang ditanyakan perumpamaan tersebut? Orang yang terakhir, anak yang terakhir. Karena dia menjalankan. Makanya inti daripada kekristenan itu. Kamu beriman dan berbuah. Gitu. Makasih Bang Tobias, terima kasih Bang Tobias. Itu. Makanya saya bilang, orang seperti Living Smile, orang seperti Mikana, atau orang seperti yang pahamnya Tritunggal sangat ketat dan lain sebagainya. Kalau mereka hidup mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, nggak peduli mau oneness, mau Tritunggal, diselamatkan. Tetapi kalau kamu paham oneness, paham Tritunggal, sanggup menjelaskan detail-detailnya, tapi tiap hari kamu kerjanya narkoboy, ngisep narkoba, banyak itu orang menjelaskan Tritunggal sambil lihat videonya RK. RK ngupload satu video tuh, ada foto. Tapi foto itu mengkritik saya. Foto itu captionnya bilang begini, bapak-bapak saja bilang bahwa Tritunggal itu tidak merepotkan. Karena saya bilang pada waktu itu Tritunggalmu itu merepotkan, bikin orang pening. Terus dia bikin caption begitu, bapak-bapak saja tidak pusing Tritunggal, dia sanggup. Tapi sambil gini dia jelasinnya. Saya nggak ini sama orang-orang yang merokok ya. Banyak orang yang merokok tapi di hatinya itu berusaha untuk berhenti. Ya semoga dia bisa berhenti. Untuk apa sih? Karena kita ini bukan mau ujian masuk sekolah teologi. Gitu loh. Jadi teman-teman harus mengerti ya. Jadi Tuhan itu tidak menghukum seseorang karena seseorang itu memang tidak sanggup memahaminya. Begitu. Apakah kita mampu memahami hal-hal yang kosmik, yang supranatural? Bagaimana Bapa di surga, bagaimana Yesus, bagaimana Roh Kudus? Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Karena kita nggak ngelihat gimana di sana. Makasih Bang Tobias. Ada hal-hal yang memang di luar imajinasi umat manusia yang kita nggak bisa memahami. Tuhan Yesus berkata, barang siapa melihat aku, maka ia telah melihat dia yang mengutus aku. Berarti Yesus adalah Bapa di surga. Kalau pahamnya seperti itu, dia cuma sanggup berpikir sampai situ. Dia sanggupnya cuma berpikir sampai, masa mau disalah-salahin sih? Kayak Mikana, Living Smile, itu kan mikirnya cuma mentok sampai situ. Barang siapa telah melihat aku, maka ia telah melihat dia yang mengutus aku. Mengapa engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepadaku? Maka kesimpulan Living Smile dan kesimpulan Rudi Iskariot, kesimpulan Mikana, berarti Yesus adalah Bapa di surga. Ya kalau mentok sampai di situ, akalnya ya nggak apa-apa orang masih mentok sampai di situ, ya semoga dia baca Alkitab lagi. Kan gitu. Jangan kau hukumi mereka, kafir, kau neraka, kau begini. Kalau dia, walaupun punya pemahaman seperti itu, tapi dia sangat mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Dia berusaha untuk hidup kudus, tidak bercacat celah. Kenapa kamu menghakimi dia? Gitu loh. Itu juga diumpamakan oleh Rasul Paulus. Makasih Bang Tobias. Rasul Paulus pernah mengumpamakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Dia katakan begini, orang-orang Yahudi mengerti hukum Taurat, tetapi tidak melakukannya. Sementara orang-orang non-Yahudi, mereka tidak kenal hukum Taurat, tetapi mereka melakukannya. Manakah yang akan dibenarkan? Apa kata Rasul Paulus? Tentu, Tuhan akan membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat, bukan yang mengetahui hukum Taurat.
Makanya teori itu tidak lebih penting daripada praktek. Begitu. Ya. Jadi pahami konteks-konteks saya, ya. Kalau kalian tanya apakah saya percaya dengan Tritunggal? Tritunggal yang seperti apa? Karena beda Tritunggalnya Bom-Bom dengan Tritunggalnya Rudi Yohanes, beda. Tanya aja, paham Tritunggal versinya siapa? Makanya saya bilang pada waktu diskusi itu, makanya itu dikesampingkan, itu dikesampingkan. Ya ada yang lebih penting daripada itu. Gitu loh. Kalau kalian nggak percaya, survei Tritunggalnya versi Bom-Bom dengan Tritunggalnya versi Rudi Yohanes. Nggak sama. Beda nanti. Begitu loh yang saya maksudkan ya. Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada. Silakan Bang, apa yang mau Anda sampaikan Bang? Kenapa setiap Bang Edis membahas agama Kristen, itu banyak apologet-apologet Kristen yang katanya ajaran Bang Edis itu salah? Gimana, jelaskan Bang? Sebutkan siapa orangnya dan apa contohnya misalnya. Contoh Rudi Yohanes, katanya Bang Edis, Yesus punya Tuhan, katanya nggak punya. Oke. Jelaskan. Tapi kalau Bang Edis menjelaskan agama Islam, agama Nabi Muhammad itu Oke, gitu loh, saya jawab ya. Ya, Saya Bang. jawab. Jadi begini ya Bang ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu siapa sosok Rudi Yohanes atau alias Muhammad Rudi Iskariot. Begini, Syekh. Pertama-tama Rudi Iskariot itu tidak pernah menonton ketika saya sedang siaran. Bahkan ketika saya sedang siaran, dia itu lagi ngiler. Lagi ada ini di sini ilernya. Jadi pertama-tama yang saya tanyakan kepada Anda, apa maksudnya punya Tuhan itu? Kan kamu bertanya kepada saya masalah statement-statement saya yang Rudi Yohanes itu tidak setuju atau tidak sepakat. Bahkan bukan cuma dia, orang-orang Kristen yang awam-awam, yang nggak pernah buka isi Alkitab, yang kerjanya cuma dilapo, mabuk. Gini, apa sih definisi punya Tuhan itu maksudnya apa? Apa pengertiannya punya Tuhan? Definisi punya Tuhan ya berarti kita diciptakan sama Tuhan gitu. Inilah makanya saya bilang, kalau orang itu ngomentarin sesuatu, kamu itu harus ngerti yang kamu komentarin itu apa, yang dimaksudkan lawan bicara itu apa. Gini loh, menurut kamu ada nggak orang yang bertuhan kepada setan? Dia menuhankan setan, ada nggak? Ada. Oke. Kalau dia menuhankan setan, apakah artinya bahwa yang menciptakan dia itu adalah setan? Bukan. Kalau begitu apa maksudnya bertuhan? Nggak, ini kan maksudnya kan. Nah, inilah makanya saya bilang, Bang, bertuhan tuh kayak begini loh. Ini maksudnya bertuhan. Ini maksudnya bertuhan. Bertuhan adalah bertuan atau suatu perbuatan membuat dirimu takluk, tunduk, mengikuti kemauannya. Itu bertuhan. Contoh, orang yang bertuhan kepada setan, artinya orang tersebut membuat dirinya takluk, tunduk, patuh, mengikuti apapun kata setan. Contoh, hei Syekh Abdul Qadir, ayo curilah, ambillah uang itu sikit-sikit nggak apa-apa. Nah, ketika dia menuruti kemauan-kemauan iblis itu, maka iblis itu menjadi tuannya, menjadi majikannya, menjadi tuhannya. Makanya orang-orang inilah yang menuhankan setan. Mereka bertuhan kepada setan. Nah, saya bilang di dalam Alkitab, Tuhan Yesus menuhankan Bapa di sorga. Kata Tuhan Yesus sendiri. Apa kata Tuhan Yesus? Pekerjaanku, makananku, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Makanya Tuhan Yesus itu bertuhan kepada Bapa di surga. Nah, supaya manusia itu melakukan teladan, supaya manusia itu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mengikuti kehendak Bapa di surga. Makanya orang Kristen harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, orang Muslim
itu bukan melakukan kehendak Tuhan Yesus. Orang Muslim tidak bertuhankan kepada Yesus dan Bapa di surga. Orang Muslim bertuhankan kepada Allah dan Muhammad. Makanya kamu menyerahkan kepatuhan ketundukanmu kepada Allah dan Rasulnya. Kalau Rasul bilang, kamu malah harus belok kiri. Kamu harus belok kiri, betul atau tidak? Ya, betul. Iya, makanya tuanmu, majikanmu, Allah dan Rasulnya. Tidak bisa kamu hanya patuh sama Allah saja. Bisa nggak kamu patuhnya sama Allah saja? Saya nggak mau dengerin Muhammad. Muhammad, nggak mau. Saya nggak mau taat sama kamu. Saya maunya taat sama Allah saja. Bisa nggak Muslim kayak gitu? Bisa nggak? Bisa. Tapi Bang, pergi buka Quran sana lagi. Buka Quranmu sana lagi. Nah, Edis TV sudah menceritakan semuanya teman-teman. Tapi bagaimanapun tadi di awal dia berupaya habis mencecar Rudy Yohanes, Mikana, Living Smile. Di ujungnya dia berkata teman-teman, dia nggak bisa menghakiminya orang-orang seperti itu walaupun doktrin-doktrinnya berbeda-beda. Dia tidak bisa memastikan bahwasanya mereka itu akan masuk neraka, tidak. Tetapi mereka akan tetap masuk surga karena mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Nah, bagaimana pendapat kalian teman-teman? Tinggalkan di kolom komentar setelah melihat video ini tadi. Berikan reaksi kalian, like video ini, berikan komentar di video ini. Jangan lupa subscribe teman-teman, bagi yang belum, nyalakan juga loncengnya. Terima kasih sudah menjalankan, salam kasih dari terang dunia.